Saya akan membahas film berjudul The Rental, tapi ini bukan film tentang rental PS atau rental mobil. Ini adalah debutan dari sutradara Dave Franco. Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. Kali ini saya akan membahas film berjudul The Rental, debutan karya Dave Franco yang merupakan adik dari James Franco. Ini adalah sebuah film thriller pertamanya. Biasanya dua bersaudara ini tampil di depan kamera, tapi kali ini Dave Franco duduk di bangku sutradara dan menggait beberapa pemain yang cukup menarik. Di antaranya Dan Stevens, Alison Brie, Sullivan, dan Jeremy White. Sullivan baru-baru ini terlibat di serial Snowpiercer yang masih running di Netflix. Bagi teman-teman yang tertarik ingin melihat reviewnya, channel Cut to Cut pernah membahas film dan serial Snowpiercer yang bisa kalian klik di link di bawah ini. Sebagai orang yang terbiasa di depan kamera atau sebagai aktor, Dave Franco barangkali ketika duduk di bangku sutradara punya treatment khusus dalam menggarap atau mengolah permainan para cast-nya. Dan memang para cast di sini keempat pemain tampil sangat natural dan mungkin memang inilah pencapaian yang ingin diraih oleh Dave Franco di dalam filmnya. Tapi sayangnya film ini hadir dengan plot yang sangat generik, yaitu tentang 4 orang teman yang berliburan ke sebuah villa di pinggir pantai. Kemudian ada teror dari seorang psikopat. Sangat familiar sekali. Memang premis seperti ini sudah digarap berkali-kali oleh para kreator di genre ini. Tantangannya adalah bagaimana mengelola plot yang generik ini dengan menghadirkan subplot yang cukup otentik. Tapi sayangnya lagi Dave Franco malah memasukkan subplot yang sangat murahan, yaitu tentang perselingkuhan antar pemain. Film ini barulah mulai menarik ketika kita menemukan ada belasan kamera CCTV, kamera pengintai yang dipasang oleh seorang psikopat dan menyisakan misteri siapakah orang di balik kamera tersebut. Awalnya film ini terasa cukup menjanjikan. Selain dengan cast yang cukup lumayan, film ini sebetulnya ditulis dengan sangat detail. Ada beberapa foreshadowing yang disiapkan oleh sutradaranya atau penulisnya yang membantu kita menemukan clue film ini mau dibawa kemana. Misalnya tentang debu di atas kasur yang mungkin menjadi pertanda bahwa ada sesuatu terjadi di loteng villa tersebut. Kemudian clue lain yaitu bagaimana gelagat karakter Charlie dan Mina di sini yang bisa mengantarkan kita kepada subplot tentang perselingkuhan tadi. Di bagian ini sebetulnya Dave Franco patut diapresiasi karena berhasil meletakkan detail-detail yang cukup kecil sebetulnya, tapi membuat film ini memiliki jalinan cerita yang cukup utuh. Tapi sayangnya teror dan efek jumpscare di beberapa part tidak kena sama sekali. Namun cukup menipu kita dengan menghadirkan karakter penjaga villa yang kita anggap mencurigakan. Akan fatal jika memang si penjaga inilah psikopat yang berada di balik teror dan kamera CCTV tersebut. Untungnya tidak sama sekali. Lalu sebuah ruangan di basement yang memiliki pintu yang memiliki kunci digital juga cukup mengecoh kita. Kita pikir awalnya ada sesuatu di ruangan tersebut, tapi ternyata ini hanyalah sebuah elemen yang membuat film ini terhindar dari jebakan plot yang mudah tertebak saja. Harusnya film ini bisa berkesan lebih dari ini kalau saja penulisnya bisa berinvestasi lebih di karakterisasi dan konfliknya. Keempat karakter ini hampir tidak ada bedanya, semuanya seolah tidak dibuatkan watak yang spesifik sehingga tidak terlihat karakter yang mencolok. Bahkan awalnya saya mengira film ini ditulis on the spot, di mana para pemainnya hanya memerankan dirinya sendiri agar memunculkan efek naturalnya. Dan psikopat yang dimunculkan ya cuma sekedar psikopat yang hobi menero saja. Kalau kita amati dengan khusus, memang kayaknya dia tidak memiliki motif yang signifikan, tapi dia punya pola. Nah, pola kejahatannya ini sepertinya mengincar para pasangan yang menginap di villa. Mungkin dia punya masalah dengan orang-orang berpasangan, mungkin dia jomblo. Ya, jadi kalau kamu yang merasa jomblo, coba cek hati-hati saja, mungkin kalian punya bakat untuk jadi psikopat. Dan untuk sebuah film thriller, bagi saya film ini sama sekali tidak menyeramkan. Tidak ada upaya lebih untuk membuat film ini menghadirkan teror yang mengganggu psikologi penonton. Minimal dengan visual yang disturbing ya, walaupun terkadang efek ini tidak terlalu berhasil, tapi setidaknya bisa mempertebal terornya. Di sini semua berlalu begitu cepat sehingga kita ragu apakah ini film thriller atau sekedar drama perselingkuhan biasa. Di segi sinematografi tidak ada komposisi shot yang cukup mengagumkan, tapi harus saya akui saya sangat menyukai color gradingnya. Sekilas ini mengingatkan kita pada color grading yang dimiliki Hereditary karya Ari Aster. Color grading ini membantu film ini tampak suram dan ditambah lagi dengan scoring film cast thriller yang membuat adegan biasa terasa cukup menyeramkan. Selebihnya untuk sebuah debutan, film ini tidak gagal, tapi setidaknya film ini berhasil menunjukkan bahwa Dave Franco memiliki visi dan ya setidaknya bakat untuk duduk di bangku sutradara menyampaikan visinya melalui cerita yang ia tulis. Satu-satunya pesan yang bisa kita tangkap dari film ini bagi kalian yang suka menyewa villa atau rental
guest house, hotel melalui jasa aplikasi online, ya hati-hati saja. Pastikan nggak ada kamera tersembunyi di kisi-kisi AC, di shower, ataupun di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Dan yang terpenting, jangan lupa bawa buku nikah. Sekian review Cut to Cut. Klik like jika suka, dislike jika tidak suka, dan pastikan kalian selalu bijak memilih tontonan dan dukung channel ini dengan klik subscribe agar kalian mendapatkan rekomendasi film yang lebih bagus ataupun film-film yang layak kita tonton bersama. Itu saja, salam sinema.